Selamat malam pemirsa, bersama saya Wahyu Lestari. Di sini saya akan melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini. Indonesia saat ini tengah mengalami suatu pandemi, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari dua genetik hewan yang berbahaya, yaitu kelelawar dan ular. Virus ini menyebar dari 213 negara, yaitu Amerika, Singapura, Malaysia, bahkan di India. Indonesia saat ini sedang kewalahan untuk mencari bagaimanakah solusi atau jalan keluar untuk membasmi suatu virus ini. Para ahli kesehatan kewalahan bagaimanakah cara mengatasi suatu virus ini. Apakah akan diberikan vaksin ataupun obat? Pemerintah menghimbau agar kita semua belajar di rumah, bekerja dari rumah, belajar beribadah dari rumah. Kantor-kantor, perusahaan, sekolah, bahkan universitas diliburkan untuk sementara waktu. Dan oleh karena itu pemirsa, pemerintah di daerah khusus ibu kota Jakarta sendiri menerapkan PSBB atau pembatasan berskala besar. Pembatasan berskala besar ini memiliki peraturan, yaitu untuk dilarang berkerumun, lakukanlah physical distancing atau jaga jarak. Untuk itu larangan yang dilarang oleh pemerintah dan yang diperbolehkan di masa PSBB itu yaitu supermarket yang menyediakan kebutuhan khusus dan sarana penyedia alat komunikasi. Lalu PSBB ini diikuti oleh kota-kota besar seperti Depok, Tangerang, Bekasi, di Bandung, dan Bogor. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar kita semua tetap mematuhi peraturan tersebut. Karena memasuki bulan Ramadan ataupun bulan suci agaklah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, yaitu tarawih di rumah. Tarawih di masjid ditiadakan untuk sementara ini. Dan saat ini pemudik yang ingin berpulang kampung dilarang oleh pemerintah dikarenakan wabah tersebut. Jika melanggar peraturan tersebut, para pemudik akan didenda minimal kurungan 1 tahun dan didenda 100 juta. Oleh karena itu pemirsa, marilah kita mentaati peraturan tersebut. Dampak dari virus corona ini yaitu perekonomian yang menurun, angka kriminalitas yang naik. Angka kriminalitas yang naik yaitu karena untuk mencukupi kebutuhan, karena tidak adanya pemasukan dan lapangan pekerjaan yang sulit. Banyaknya karena faktor banyaknya perusahaan-perusahaan yang PHK karyawannya lebih dari 1 juta karyawan yang di PHK. Modus kejahatan tersebut yaitu adalah mencuri, merampok, bahkan membegal. Napi-napi yang baru saja dikeluarkan dari lapas mereka juga ikut berulah karena untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, bantuan sosial yang belum merata dan belum tepat sasaran.
Untuk mencegah itu semua, untuk mencegah penularan virus corona ini, masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan, yaitu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat seperti menggunakan masker. Untuk saat ini masker sedang dicari-cari oleh para penjual online. Oleh karena itu, banyaknya home industry yang menjual masker-masker tersebut untuk dijual secara online. Dan untuk itu pemirsa, gunakanlah masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Gunakanlah hand sanitizer agar tangan kita bersih dan sehat. Dan di Desa Sukoharjo sendiri memanfaatkan sistem lockdown agar tidak bebas masuk keluarnya suatu. Untuk itu warga dihimbau agar tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Dan untuk saat ini, virus corona tengah menjadi warga dihimbau agar tidak keluar rumah, menggunakan masker bila ingin keluar rumah, hindari kerumunan, dan jaga jarak sesuai yang ditetapkan. Untuk itu, aktivitas di desa-desa pun dikurangi, yaitu seperti posyandu, arisan, ataupun ronda, untuk menjaga agar terbebas dari suatu virus corona. Warga di desa pun menghimbau agar tetap di rumah saja untuk memotong rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah menerapkan kartu prakerja bagi karyawan yang di PHK. Kartu prakerja itu diberikan kepada yang tidak bersekolah ataupun yang tidak sedang kuliah. Untuk pasien yang terkena atau terpapar positif COVID-19, biaya perawatan itu ditanggung oleh pemerintah. Di rumah sakit Wisma atau rumah sakit darurat di Wisma Atlet, untuk pasien yang di rumah sakit Wisma Atlet sudah berkurang. Banyaknya pasien yang sudah keluar atau yang sembuh. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat agar meringankan beban pasien yang terkena COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar kita tetap di rumah, belajar dari rumah, bersekolah di rumah. Para orang tua memantau agar putra-putrinya tetap di rumah. Maka tetap terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa gunakan hand sanitizer dan gunakan masker jika ingin keluar rumah. Sekian laporan dari saya. Terima kasih.